Shalom, selamat siang anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mulai ibadah online hari ini. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita akan mulai. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur bila hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Marilah Tuhan Engkau memberkati, memimpin, dan menyertai ibadah mulai dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang akan memberkati semua guru-guru yang terlibat dalam pelayanan dan juga anak-anak yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kasih-Mu dan kemurahan Tuhan yang akan memberkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik semua ya. Pasti tambah semangat lagi ikut sekolah minggu dong. Apalagi kalau kita absen kan. Mereka makin semangat pastinya. Kak Nika, siapa nih ya? Kita buka ya absensinya ya. Ini mau urut. Ya dong. Oke. Biar gak lupa gitu. Oke, yang pertama. Kak Nika, ini kelas apa ini Kak Nika? Dari yang paling kecil loh, yang imut-imut. Wih, Yerusalem. Ada siapa aja ya ini ada. ya? Halo Alfi. Halo Alexi. Halo juga Yemima. Jevan. Halo Sita. Abielka. Halo Itan dan juga Isa. Beverly dan Feli. Yovela dan Simanu. Halo kalian. Udah lengkap ya? Iya. Lengkap ya? Ada yang baru loh. Ada baru loh. Ada dua kayaknya. Ya, ada adiknya ini adiknya Jevan. Jessa. Sama adiknya Ada Gabio juga. Samantha. Ada adanya Kak Florek juga. Felix. Hai Felix. Sudah Kak Nika. Oh ya? Kak Nika ini ya. Kurang ini. Langsung. Mau. Yerusalem B. Ada siapa saja Kak Nika? Ada Selo. Kristo dan Sigi. Hai Ersa. Hai Billy dan Osase. Hai juga Jeje. Ada Kalista sama Tea. Dan ada Ivana, Felicia, Agatha dan Gabrio. Tepuk tangan dulu semuanya. Masih ada lagi nggak Kak Nika? Masih dong. Makin gede nih anak-anaknya. Wih, justru ya nih ya. Udah sekolah minggu semakin hari semakin banyak ya. Siapa tahu kita bacakan ini semakin hari akan bertambah lagi jiwanya ya. Amin. Gak peduli ada pandemi corona, gak peduli ada situasi apapun, jumlah kita semakin bertambah ya. Nanti kalau sudah bisa datang ke sekolah minggu nih, jumlahnya nggak cuma ini aja. Pasti akan bertambah ya. Bertambah Kita selalu mendoakan itu ya. Oke, lanjut Kak Nika di kelas Kita kita ke kelas ya. Yudea. Ada siapa Ada tuh? Gaby. Gaby. Halo Gaby. Ada Kelo juga ya. Ada juga Caca. Audrey juga. Ada Oksi dan juga Bara. Lanjut lagi kelas yang lebih besar lagi ya. Sama Maria. Ada Queenina. Ada Marcelo. Ada Floren. Ada Shelo dan Theo. Ada Nona sama Divan yang selalu bareng nih biasanya. Ya, ada juga Yeko. Yuk sekarang ke kelas paling kelas gede. tinggi lagi di kelas Kanaan. Ada siapa ya? Ada Dea. Nani dan Dia. Ada Lisa sama Jessie. Halo. Yeski. Pandu dan juga Claudia. Semoga nih gak ada kelewat lagi ya Kak Nika ya. Semoga nggak ada. Sudah bener ya ini absensinya ya. Semoga benar. Kalau ada yang kurang Kak Nika hitam. Oke Kak Nika nih. Sekarang kita tidak hanya memuji Tuhan aja nih Kak Nika ya. Kita punya kuis juga. Kita ada kuis nih yang mau dikasih ke anak-anak. Kuis apa Kira-kira itu Kak kuisnya Nika? apa itu? Jadi nanti kita hari ini kan nggak cuma kuis aja. Oke. Nah nanti adik-adik yang di rumah akan menebak sebuah tema ibadah kita hari ini. Oh, kira-kira hari ini ibadahnya tentang apa ya? Nah nanti adik-adik di rumah yang menebak. Tapi gimana cara nebaknya? Gimana Kak Nika? Nah cara nebaknya nanti adik-adik bisa perhatikan dari
lagunya kita, dari percakapannya kita, Oh. dari gerakan kita, Iya, iya, dari iya, iya. videonya juga bisa. Dari teks juga ya kak ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan apa yang kita nyanyikan, apa yang lakukan. Betul kan, harus benar-benar memperhatikan ya. Betul. Karena di semuanya, di dalamnya ada clue-clue yang bisa kalian temukan untuk menjawab apa tema minggu ini. Ya nggak Kak Niko? Betul Karina. Tapi kalau udah nebak, kita dapat apa dong Kak Niko? Biasanya ada sesuatu dong yang buat kita semangat untuk menebak dan untuk memperhatikan dengan seksama. Apa Kak Niko? Kita ada kasih reward nggak ya? Ya kasih dong Kak Kasih Niko ya ampun. Kita harus berbaik hati kalau memberikan Oke, reward. kita akan kasih reward buat berapa orang nih kira-kira? Kak Niko, boleh 5 Kak Kak Niko? Boleh, berarti buat 5 orang yang mengirimkan jawabannya. Yang bener ya tentunya Yang ya. benar. Akan mendapatkan reward dari kita. Oke? Oke Kak Niko. Oh ya Kak Niko. Kak Niko tahu nggak? Yesus tuh baik nggak sih? Banget baiknya. Yesus kasih nggak sih sama kita? Kasih banget, kasihnya itu nggak cuma segini, Yang gimana? nggak cuma segini. Indah banget nggak sih Kak Niko? Indah, lebih indah dari semua yang ada. Kayaknya lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Nggak ada yang bisa menandingi lah Harus pokok. nyanyi nih Kak Niko. Harus nyanyi nanti. Oke, kalian perhatikan juga ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi ya, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus, kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Hey. Wah, luar biasa ya kasih Yesus Tuhan buat kita Kak Niko, ya nggak? Luar biasa banget. Nah, tapi kita juga harus kita harus mencari Tuhan juga nggak? Harus, kan kita kan anaknya Tuhan. Masa iya nggak mencari Tuhan? Iya. Mana ya? Ke kiri apa ke kanan dulu ya Kak Niko ya? Ke kiri dulu deh. Tapi seneng tahu nggak sih Tuhan. kira-kira kalau mencari Tuhan kan biasanya capek nih ya Kak Niko ya? Terus Tapi- lelah gitu. Tapi kita tuh gimana sih? Kita harus tetap bersuka cita untuk mengikuti Tuhan Yesus. Kemana aja Tuhan Yesus pergi, kita gitu harus ya? ngikutin. Iya dong. Kayak ada lagu nih Kak Niko ya. Apa Yang nih? judulnya Sungguh ku senang ikut Tuhan Yesus. Sungguh ku senang ikut Tuhan Yesus, selalu melayaninya. Kemana saja ku kan mengikutnya, sampai akhir hidupku. Ke kiri, ke kanan,
Sungguh senang ya ikut Tuhan Yesus ya Kak Nike Iya ya. Kak Rina. Seneng-seneng banget ini. Walaupun lelah, walaupun Harus kemana-mana, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke tapi belakang. tetap bahagia ya Tetap di kita bahagia. yang mau ikut Tuhan Yesus ya. Luar biasa nih Kak Nike ya. Oke nih, Kak Rina masih ingin tetap memuji nama Tuhan ini Kak Nike. Sama Kak Rina juga karena kasihnya Tuhan itu Kak Rina. Kenapa Kak Nike? Kenapa Kak Gak Nike? berkesudahan. Jadi selalu baru berarti ya? Setiap hari itu selalu baru, jadi kita juga gak Biasa boleh banget capek ya. untuk memuji Seneng Tuhan. banget berarti ya ikut Tuhan Yesus ya. Iya, betul Wih. sekali. Yuk kita nyanyi itu ya Kak Nike ya. Ayo. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya.
Oke, adik-adik di rumah, kalian sudah mengikuti ibadah kita kan? Kalian udah bernyanyi bersama kita ya Kak Niko ya? Sudah Kalian pasti dengerin firman Tuhan oh, juga. Iya, jadi kalian udah tahu ya kira-kira apa nih tema Temanya yang ingin kita. disampaikan ya minggu ini ya. Dari tadi kita nyanyi, ada dari gerakan ya Kak Niko Ada ya? digerakan juga. Gerakannya ada yang beda ya, bisa juga ya itu jadi clue ya? Bisa jadi, Bisa jadi. Terus jadi kita Ada berbincang. Juga, ha-ha. Terus apa lagi Kak Niko? Ada di teksnya. Oh yang ada di iya, video tuh. yang betul nanti- sekali. Nah kira-kira di situ. Oke. Terus ada juga yang terakhir di Apa ini ya? gambar. Gambar. Nah, kita udah kasih clue-nya ya. Jadi kalian coba nih, dari lagu-lagu yang tadi kalian ikuti, kalian bisa menyimpulkan satu kalimat tema kita minggu ini. Dan kalau sudah menemukannya, kalian bisa kirim di grup WA orang tua dan kita akan memilih 5 orang pemenang untuk Yang paling mendapatkan- benar Iya. dan yang tercepat ya Karina Ya, ya. yang benar dan yang tercepat mengirimnya akan mendapatkan reward. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalau tadi kalian sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita minta pimpinan kepada Tuhan agar anak-anak boleh benar-benar mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang terus melimpah atas kami. Kami bersyukur kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan hati kami, pikiran kami, dan semua anggota tubuh kami hanya terfokus kepada Engkau. Tuhan, ajarkan kami untuk benar-benar menghargai firman Tuhan. Walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dan tetap menghargai firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengasihi Engkau, ajarkan kami untuk terus taat dan takut kepada Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu boleh sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh siap menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yos, sih. Kamu itu kenapa sih? Kok sedih mukamu itu? Nah itu loh, kemarin aku nih marah sama papaku. Kenapa? Kenapa lagi? Soalnya aku salah kasih makan leleku. Lah? Mau kasih makan apa lelemu? Tak kasih makan jeruk. Waduh. Lah lele kok dek makan nih jeruk ini piye? Nah biasanya kan dikasih makan tahu sama roti. Terus kemarin di rumah itu adanya jeruk, jeruknya tuh masih banyak. Ya wes aku kayak mencoba untuk ngasih makan leleku pakai jeruk. Ternyata pas papaku mau bersihin kolamnya itu jeruknya tuh banyak di bawah, akhirnya bikin kotor gitu loh pas di kolamnya. Terus aku dimarahin. Terus? Ya wes, terus aku kayak padahal kan cuman salah kasih makan lele, terus kok sampai dimarahin. Masa papaku nggak sayang sama aku? Lah kalau kotor gitu, Yosi mau bersihin. Enggak juga. Ya. Terus papamu lebih milih lelenya dong daripada kamu, ya enggak sih? Makanya, kayak papaku jadi sayang sama lelenya doang, nggak sama aku. Padahal kan cuman gitu doang, harusnya kan nggak usah marah-marah. Iya sih. Tapi sama loh kayak aku Yos, like Kenapa? gitu. Masa lo aku di rumah itu beda-bedain dong sama kakak-kakakku. Kan kakakku 2 cowok semua. Terus itu kan kalau orang-orang tuh bilang cowok itu kayak nggak harus bersih-bersih gitu. Yang harus bersih-bersih Ya cewek. cewek kan ya aku kan capek kalau tiap hari bersih-bersih ya kan. Sedangkan kakak-kakakku cuman main game, makan, tidur. Terus apa lagi ya? Ya gitu-gitulah pokoknya.
gak mau bersih-bersih kan jadi sebel. Kayak aku gak disayang. Gak disayang gitu sama orang tuaku. Soalnya kita kayak gak boleh enak-enak gitu ya toh. Gak boleh nyantai. Harus kerja terus. Padahal kan capek ya kan. Sayang gak sih sebenarnya sama kita? Gimana yo? Tahu. Sayang tapi mereka pilih-pilih itu jadi nggak suka. Halo Yosi, Tina. Halo Kak Moni. Lagi cerita apa tadi? Ini loh, kemarin aku dimarahin sama papaku. Soalnya aku salah kasih makan lele, aku kasih makan jeruk, akhirnya kolamnya tuh kotor. Iya. Terus Tina Aku dibeda-bedain Kak. sama kakak. Nah, meskipun begitu, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita kadang membedakan kita dianggap nggak berharga, tetapi kita harus tetap sukacita. Seperti itu, nggak boleh cemberut. Itu anak Tuhan nggak boleh cemberut, harus sukacita, senyum. Meskipun orang lain nggak suka sama kita, menganggap kita itu nggak berharga, tetapi ada satu pribadi yang menganggap kita itu berharga. Siapa itu? Tuhan Yesus. Nah, kita harus bangga meskipun orang sekitar kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kita nggak suka sama kita, tetapi Tuhan Yesus suka sama kita, sayang sama kita, peduli dengan kita. Lah buktinya aja kalian baju bagus. Halo. Sepatu Saya tak bagus. ikut nimbrung ya. Iya, Saya tak ikut ngobrol. Kok saya dengar-dengar tadi pembicaraannya asik sekali. Ada yang katanya dimarahi Iya. gara-gara anak perempuan sendiri, betul ya? betul. Kemudian ada yang dimarahi karena salah makan, kasih makan lele. Ya, kalau saya dengar sih ya pantas saja dimarahi. Masa lele dikasih makan jeruk, Mbak? Gimana? Ya kan? Lebih sayang lele atau lebih sayang anaknya kira-kira? Lelenya. Oh, lelenya? Enggak, semuanya itu maksudnya papa mama, orang tua itu sayang sama kita. Tidak ada orang tua yang sayang kepada anak laki-laki saja atau kepada anak perempuan saja. Semuanya sayang. Kalau ada yang kasih tugas, beri suruh ini, suruh itu, ya memang sudah tugasnya. Saya yakin orang tua itu ya bisa ngerti. Oh, ini tugasnya anak perempuan, ini tugasnya anak laki-laki. Kemudian kalau tadi Yosi dimarahi papanya karena salah makan ikan lele, karena ikan lele dikasih ikan buah jeruk. Ya pantas saja ya Mbak Monik. Masa ikan lele dikasih jeruk. Ya di mana-mana nggak mau, nggak doyan. Dan juga orang tuanya pasti, kalau bahasa saya bukan memarahi, menasehati lah. Iya. Karena apa? Dasarnya mereka, papa mama kita itu sayang sama kita. Jangan sampai kesalahan yang kecil, kalau dibiarkan berulang dan tidak diberitahu, menjadi kebiasaan. Itu saya yakin orang tua ingin anaknya menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena apa? Mereka sayang sama kita. Sambil ngomong-ngomong, kita Pak Didit tadi dari tempat kerja bahwa ada yang ulang tahun. Wow. Bu Suko tadi ulang tahun, dapat kue ini, monggo silakan. Enggak, aku enggak. Sambil ngomong-ngomong, permisi. Terima kasih. Daripada Mubazir. Ambil. Nih. Ya. Ini meet in Bu Suko tadi. Bu Suko tadi ulang tahun. Terima kasih Pak Didi. Oke, begini ya. Sekali lagi kita ngomong-ngomong sambil makan ya. Masalah dikasihi atau tidak itu Tuhan Yesus mengasihi. Karena apa? Semuanya berharga di mata Tuhan. Buktinya apa Mas? Buktinya apa sih Pak Didit? Tuh, kulitnya Pak Didit yang sawo mateng dikasihi Tuhan. Mbak Monik, Mbak Yosi, Mbak Tina, anaknya Pak Didit yang kulitnya kuning telo juga dikasih. Telo sama langsep lah mahal mana? Langsep. Tapi anak Mas Didit juga dikasih walaupun kuning telo. Tapi karena apa? Telo juga makanan. Telo juga makanan. Langsep juga makanan. Semuanya dikasih Tuhan. Semuanya berharga di mata Tuhan. Jangan dikira kita yang di Jawa lebih dikasih Tuhan, sementara teman-teman yang di Papua yang rambutnya keriting, hitam, pesek, enggak dikasih Tuhan. Oh, Tuhan keliru menciptakan manusia. Tidak. Tidak ada ceritanya Tuhan tidak mengasihi.
Tidak ada ceritanya Tuhan atau manusia tidak berharga di mata Tuhan. Semuanya berharga. Apapun bentuknya. Bahkan, Mbak Moni pernah ngitung rambut? Nggak pernah. Benar. Serius. Mbak Yosi pernah ngitung rambut? Mbak Tina? Pernah rambut yang rontok. Rambut rontok. Betul. Berapa jumlahnya yang rontok? Enggak tahu. Enggak tahu. Sama, saya juga enggak pernah ngitung rambut. Karena apa? Jumlahnya itu banyak. Hari ini putus, besok atau seminggu lagi tumbuh lagi. Tapi ada loh yang bisa menghitung rambut. Hebat kan? Siapa? Bukan mesin. Bukan orang sembarangan. Bukan dukun. Yang bisa menghitung Tuhan Yesus. Sama yang dibilang Pak Monik tadi. Ya, adik-adik yang di rumah. Rambut kita pun Tuhan Yesus itu lo tahu. Jumlahnya berapa? Rambut apa Mas Ridit? Rambut apa Pak Ridit? Semuanya. Rambut dari kepala kita ini Tuhan Yesus tahu. Jumlahnya berapa? Hari ini kita keramas, lepas, besok 1 minggu lagi tumbuh. Tuhan bisa menumbuhkan dan Tuhan tahu jumlahnya. Karena apa? Tuhan sayang. Kita berharga di mata Tuhan. Buktinya mana sih Pak? Ayo kita buka Alkitab kita yang di rumah. Nah ini teman-teman yang di sini kan nggak bawa Alkitab. Mas Didit bacakan ya. Ini kebetulan tadi Mas Didit pulang kerja, duduk-duduk di sini sambil istirahat, baca-baca buku. Kebetulan kok ada ayat ini. Dengerin ya. Di adik-adik yang di rumah, buka Alkitabnya ya. Lukas 12 ayat 7. Ayo Mas Didit tunggu. Lukas 12 ayat 7. Bunyinya demikian. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Mas Didit ulangi. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Kamu lebih berharga dari burung pipit. Kamu itu berarti saya, Mbak Monik, Mbak Yosi, Mbak Tina. Lebih berharga daripada burung pipit. Burung pipit itu kalau gampangannya gimana ya? Kalau orang Wagir bilang itu burung emprit yang suka ngambil padi di sawah itu. Wah itu kalau padinya sudah menguning, buahnya burung-burung yang terbang hingga kemudian ngambil padinya. Terbang, ngambil, kemudian sudah rapat, bawa pulang, datang lagi. Sampai sama petaninya itu dibuatkan orang-orangan supaya burungnya takut. Tuhan tahu. Apalagi kita yang diciptakan Tuhan secara sempurna. Gak ada yang gak berharga. Semuanya berharga. Karena itu jangan marah, jangan gelisah, jangan sambat kalau dimarahi orang tua. Karena apa ya? Memang salah. Kalau nggak salah dimarahi berarti orang tuanya yang perlu dilaporkan ke Pak Pendeta, laporkan ke Pak Polisi. Karena apa? Dididik marah, itu nggak boleh. Harusnya kalau kita dinasehati, dimarahi, bersyukur. Karena apa? Kalau hari ini salah, dibiarkan, hari selanjutnya salah, dibiarkan sampai seterusnya. Bisa-bisa menjadi kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Nah karena itu adik-adik yang di rumah ya mulai kelas kecil sampai kelas besar kalau dimarahi orang tua, dinasehati orang tua, jangan nangis, nggak boleh pore, waktunya makan, waktunya bangun, tidur, bangun. Setelah bangun tidur kamarnya selimutnya dirapikan, waktunya belajar online, belajar. Nggak usah main HP saja. Ya, semuanya kita bersyukur karena apa? Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan kasih kita orang tua yang mengasihi kita. Ya, adik-adik, mari kita semuanya berdoa yang di sini dan juga yang di rumah karena Tuhan sudah menunjukkan kepada kita burung pipit saja Tuhan pelihara kok, rambut di kepala kita saja Tuhan bisa ngitung kok, apalagi kita yang dari awal atau yang dari kecil maksud saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih kalau burung pipit Tuhan pelihara. Bahkan rambut di kepala kami pun Tuhan tahu jumlahnya. Karena itu kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau melindungi kami. Karena kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu ini. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu ini. Kami percaya Tuhan menolong kami di hari-hari selanjutnya. Berkati kami supaya kami semakin hari menjadi anak-anak yang
taat dan setia, semakin rajin dan semakin giat di dalam kami melakukan apa yang menjadi tugas kami di rumah, di sekolah, di gereja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore adik-adik, teman-teman. Kita berpisah ya, Mas Didit mau pulang karena sudah menjelang malam ini. Mas Didit ditunggu istri saya. Ya, kalian kalau mau di taman ini silakan lanjutkan. Terima kasih Yuk Didi. Shalom, sekarang waktunya kita mau beraktivitas. Kita akan membuat hiasan dinding atau hiasan pintu, kayak gini. Nah, sekarang kita membuatnya ya. Yang kita butuhkan adalah kertas HVS, kertas lipat juga boleh, kertas apapun yang ada di rumah. Lalu alat jahit, ada benang, lalu ada jarum. Lalu kita butuh gunting, kita juga butuh spidol warna hitam, dan juga pensil. Dan juga yang terakhir adalah pensil warna. Yuk kita membuatnya. Pertama kita akan membuat bentuk tangan. Kita buat bentuk tangan atau bisa ngeblat. Kalian bisa ngeprint di internet lalu diblat. Kita ngeblat pakai pensil dulu ya. Kayak gitu. Juga bisa pakai tangannya kalian sendiri. Kalau yang tangannya kecil bisa pakai tangannya sendiri. Sudah, setelah diblat kayak gini, kalian tebalkan dengan menggunakan spidol warna hitam. Nah, sudah selesai. Kita akan menggunting yang tadi kita sudah buat. Setelah kita gunting sesuai bentuk, kita mewarnai dengan menggunakan pensil warna. Bisa pakai krayon juga bisa. Setelah itu kalian buat jari kayak gini sebanyak 5 atau sebanyak mungkin yang kalian mau. Setelah itu, setelah sudah jadi, nah, kalian harus menuliskan tulisan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihiku, dan juga ayat emasnya di Matius 10 ayat 31. Setelah itu di jari yang lain, di tangan yang lain, kalian menuliskan apa yang kan kalian sudah dikasih sama Tuhan. Lalu kalian bisa tuliskan di sini hal apa yang kalian dapatkan karena Tuhan sudah mengasihi kalian. Contohnya seperti kalian bisa bersekolah, kalian bisa memberikan kesehatan, lalu dan lain-lain. Kalian bisa tuliskan di sini. Lalu untuk menyambungkan jari-jari ini, kalian menggunakan benang dan juga jarum. Kalau misalnya nggak ada jarum, kalau di rumah ada plong-plongan bisa pakai plong-plongan. Ini kita ambil sepanjang gini.
Gak usah panjang-panjang ya. Cukup. Cara nyambungkannya dari depan, lalu dimasukkan ke dalam kayak gini, lalu diputar ke belakang, dimasukkan lewat belakang lagi. Jadi benangnya tidak kelihatan di depan. Ya. Karena jarumnya tajam, kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk memasukkannya. Atau orang yang lebih dewasa kayak kakak juga bisa. Sudah, jangan lupa diikat di bagian ujungnya. Ikat kayak gini, biar nggak lepas. Tara, selesai. Bisa kalian tempel di mana-mana, bisa tempel di kulkas, di pintu kamar, di dinding, di ruang tamu juga bisa, supaya kalian bisa ingat kalau misalnya Tuhan tetap mengasihi kalian. Selesai. Jangan lupa selesai membuat, kalian bisa foto lalu di share di grup WA orang tua supaya bisa kalian dapat reward. Sekarang kita mau berdoa, kita udah selesai ibadah kita mau berdoa. Semuanya lewat tangan untuk mata, kita mau berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan, kiranya apa yang kami sudah pelajari, apa yang kami sudah renungkan, kiranya bisa tertera dalam hidup kami, dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang.